Written by Hananeko Suki. If You Can See Me, Part 14. Pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Aku membuka mata sembari bergerak pelan. Setelah beberapa saat, aku menyadari aku tidur di ruang tamu. Helaan napas berat keluar dari mulutku. Bukan mimpi, batinku. Aku bergerak duduk dan meregangkan tubuh. Aku tertegun melihat ada makanan di atas nampan ditutup tudung. Aku bisa langsung bilang itu makanan karena isi di balik tudung terlihat. Ada sebuah note di sebelahnya. Tanganku mengambil note itu dan membaca. Jika kau tidak punya tempat lain, tetap saja di apartemenku. Aku menahan senyum. Sebenarnya kau sangat manis, gumamku sendiri. Lalu menyibak selimut dan menurunkan kaki. Tanganku mengangkat tudung dan tersenyum melihat makanan yang cantik itu. Aku mengambil sendok dan mulai menikmatinya. Siangnya, sangat aneh menghabiskan waktu di rumah orang lain. Aku tidak bisa menyalakan ponselku karena pasti terlalu banyak tekanan ketika aku menyalakannya. Tanganku membuka pintu kulkas dan melihat ke dalam. Mulutku terbuka karena bahan makanannya sangat lengkap. Wah, benar-benar psikopat. Kapan dia sempat mengisi kulkasnya? Gumamku bingung. Aku kembali menutup pintu dan berjalan berkeliling apartemen itu. Diam-diam aku masuk ke kamar dan melihat koleksi baju-bajunya. Wah, dia benar-benar rapi dan sangat terorganisir. Koleksi jam tangan, sepatu, dan dasi. Aku tidak bisa menahan senyum melihat betapa rapinya dia. Tempat tidurnya juga sangat rapi. Di kamar mandinya tersedia botol-botol perawatan kulit. Tidak heran, ia memiliki wajah tampan seperti itu. Aku melanjutkan room tourku ke ruangan lain di apartemen. Tanganku membuka pintu dan mengintip ke dalam. Mataku membesar, melihat deretan buku di rak-rak yang memenuhi dinding. Ada meja kerja, dan sebuah sofa tunggal yang di sebelahnya ada lampu baca. Rata-rata buku yang ia baca adalah tentang bisnis. Benar-benar pengusaha sejati. Aku teringat ucapan Direktur Park Sung Joon waktu itu, bahwa Park Sung Hoon selalu membawa senjata berburunya pulang. Di mana dia meletakkannya? Aku memperhatikan deretan buku, mencoba untuk menariknya. Kalau-kalau itu adalah cara membuka sebuah pintu rahasia seperti di film-film. Tapi tidak ada. Aku mencari-cari di hampir semua tempat yang sepertinya bisa digunakan untuk menyimpan senapan. Tetap tidak ada. Apa dia sengaja menyimpannya di tempat lain karena aku menginap di sini? Tapi kan aku menginap tidak dalam rencana. Akhirnya, aku menyerah tentang senapan itu. Ada atau tidak, aku bersyukur tidak menemukannya. Aku kembali ke sofa ruang tengah dan menyalakan TV. Menonton beberapa acara hingga berhenti di sebuah drama yang sedang terputar. Breaking news! Tiba-tiba drama itu terpotong oleh sebuah berita. Tanganku sudah mengulurkan remote untuk mengganti channel ketika pembaca berita membacakan sebuah berita penting yang membuatku kaget. Ditemukan kembali jasad seorang wanita muda di perbatasan kota Seoul. Seluruh tubuhku membeku. Aku bahkan tidak sempat menarik lagi tanganku yang menyodorkan remote ke depan. Isi perutku terasa berputar melihat foto mayat yang ditampilkan walaupun di-blur di beberapa bagian, terutama wajah. Tapi aku bisa dengan jelas mengenali baju yang ia kenakan. Rambut panjang bergelombang yang terurai di kedua bahunya. Seperti mayat yang ditemukan sebelumnya, penyebab kematian karena dicekik menggunakan tali yang tidak tertinggal di TKP. Kedua tangan dan kaki jasad itu terikat dengan sebuah pakaian. Namun kali ini, kain yang digunakan bukanlah pakaian yang ia kenakan. Serangan syok mulai menggerogoti tubuhku.
Aku tidak percaya apa yang baru saja kulihat. Oh Tuhan, itu Min-young. Pasti di rumah sangat kacau sekarang. Tanganku memegang kepala, berusaha menenangkan diri. Aku terlonjak kaget mendengar bel di pintu yang terus-terusan berbunyi. Satu tanganku tanpa sadar melemas dada kiriku. Pak Sung-hoon! Sung-hoon! Orang di balik pintu menggedor-gedor seperti akan menghancurkannya. Aku bangkit perlahan dan berjalan ke layar CCTV di dekat pintu. Direktur Pak Sung-jun. Hei, buka pintunya! Seru Direktur Pak Sung-jun lagi. Ia terlihat gusar. Mataku melirik ke arah TV yang masih menyala. Sung-hoon, tolong buka pintunya! Pinta Direktur Pak Sung-jun lagi. Jariku terangkat ke layar CCTV dan menekan tombol buka. Direktur Pak Sung-jun menerobos masuk. Sung-hoon, serunya. Ia langsung terpaku melihatku. Adik ipar? Direktur Pak, ucapku pelan. Direktur Pak Sung-jun tampak cemas memperhatikan sekitar. Sung-hoon di rumah? Tanyanya padaku. Kepalaku menggeleng. Dia pergi ke kantor sejak pagi tadi? Jawabku. Direktur Pak Sung-jun menghembuskan nafas frustasi dan menatapku serius. Adik ipar, kau tidak bisa berada di sini, ucapnya dan menarik tanganku ke pintu. Dahiku berkerut sembari menahan tarikannya. Kenapa? Apa yang terjadi? Direktur Pak Sung-jun menatapku frustasi. Adik ipar, jika kau bertemu Sung-hoon setelah ini, dia akan menggila. Aku menatapnya tak mengerti. Apa maksudnya? Perhatian Direktur Pak Sung-jun teralih ke TV yang masih membicarakan berita tadi. Mereka sudah menayangkannya, ucapnya cemas. Aku semakin bingung. Ada apa? Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu membuatku bingung? Direktur Pak Sung-jun memegang kedua bahuku dan menatapku serius. Adik ipar, kita harus pergi sekarang, ucapnya. Lalu menarikku keluar dari apartemen itu. Ia yang biasanya selalu tenang dan ramah, tampak sangat panik. Aku jadi lebih panik karena itu. Direktur Pak, ada apa? Tanyaku lagi ketika kami berada di lift. Direktur Pak Sung-jun memijat pangkal hidungnya. Aku juga masih berusaha mengerti, ucapnya frustasi. Lalu memandangku. Tatapannya tampak tidak fokus. Sung-hoon, dia... Mataku membesar. Apa yang terjadi pada Pak Sung-hoon? Tanyaku cemas. Direktur Pak Sung-jun tampak hampir menangis. Kemungkinan Sung-hoon, dia adalah pembunuh berantai yang selalu muncul di berita, ucapnya berat. Seperti informasi yang diberikan Direktur Pak Sung-jun ditolak oleh otakku. Aku tidak bisa memahaminya. Hah? Direktur Pak Sung-jun menelan ludah untuk menenangkan dirinya. Lalu menatapku. Orang dalam dari kepolisian memberitahu perusahaan bahwa jasad terakhir yang ditemukan memiliki DNA Sung-hoon di dalamnya. Dan lokasi penemuan jasad itu hanya 10 km dari rumah pondok milik keluarga kami di kota Uson. Kota Uson, benar, rumah pondok itu. Direktur Pak Sung-jun tampak sangat shock. Kupikir hanya kebetulan jasad-jasad itu ditemukan di perbatasan kota Seoul dan kota Uson. Aku terpaku. Psikopat Pak Sung-hoon. Pintu lift terbuka. Dengan cepat Direktur Pak Sung-jun menarikku keluar. Langkah kami menggema di parkiran bawah tanah itu. Ia membawaku secepat mungkin menuju mobil yang terparkir. Dari jauh, ia sudah menekan tombol otomatis membuka kunci mobil. Adik ipar, langsung masuk, perintahnya. Aku dan Direktur Pak Sung-jun terlonjak kaget ketika sebuah mobil berhenti mendadak di deretan lain parkiran. Kak! Suara Pak Sung-hoon menggelegar di bawah tanah itu. Ia berlari dari mobilnya menghampiri kami dengan senapan berburunya yang siap menembak. Mata dan mulutku terbuka lebar. Direktur Pak Sung-jun langsung berlari ke depanku dengan kedua tangan terulur ke depan untuk menenangkan adiknya. Sung-hoon,
Kakak mohon, turunkan senjatamu, serunya. Pak Sung Hun tidak terlihat seperti dirinya. Matanya memancarkan amarah yang meledak-ledak. Urat-urat menyembul di kulit wajah dan lehernya. Tangannya yang memegang senapan siap menarik pelatuk kapan saja. Aku tidak tahu dia bisa terlihat lebih menakutkan dari yang pernah aku lihat. Aku hanya berharap dia bisa segera pergi dari sana. Sung Hun! Pinta Direktur Pak Sung Jun lagi. Lee Hyun Jin, kemari! Seru Pak Sung Hun. Aku terkejut namaku keluar dari mulutnya. Direktur Pak Sung Jun menggeser tubuhnya untuk menutupi pandangan Pak Sung Hun padaku. Sung Hun, jangan seperti ini. Sudahi saja semua ini, pintanya. Kakak akan membantumu. Kakak berjanji. Pak Sung Hun malah mengarahkan mulut pistolnya ke kepala Direktur Pak Sung Jun. Bawa Lee Hyun Jin kemari, Kak, ancamnya. Direktur Pak Sung Jun mundur selangkah. Pak Sung Hun, apa yang kau lakukan? Seruku mulai panik. Ku bilang, kemari Lee Hyun Jin, atau ku tembak kepalanya. Ancam Pak Sung Hun. Tidak, seruku panik. Aku nyaris bergegas menghampirinya ketika Direktur Pak Sung Jun tidak menahanku tetap di belakangnya. Jangan Sung Hun, kau hanya akan memperburuk keadaan, ucap Direktur Pak Sung Jun berusaha menenangkan. Pak Sung Hun mengarahkan senapan ke atas. Ledakan keras menggema di seluruh parkiran bawah tanah. Ah! Jeritku. Spontan aku berjongkok sembari menutup kedua telinga. Direktur Pak Sung Jun juga berjongkok karena kaget. Ia langsung menarikku untuk melarikan diri saat Pak Sung Hun mengisi ulang peluru. Tetap menunduk, perintahnya setengah berbisik ketika kami berlari di belakang mobil-mobil yang terparkir. Sebuah peluru mengenai mobil yang terparkir. Peluru itu nyaris mengenai tubuh Direktur Pak Sung Jun. Tuit, 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 tuit. Mobil itu berbunyi nyaring karena tembakan yang mengenainya. Ah! Jeritku lagi. Kepalaku menoleh ke belakang dan melihat Pak Sung Hun membidik lagi. Direktur Pak Sung Jun menarikku masuk ke antara mobil untuk berlindung. Tembakan lain menghancurkan jendela mobil, mengenai Direktur Pak Sung Jun sedikit di bahunya. Oh! Aku tak bisa menahan diri melihatnya terluka. Direktur Pak Sung Jun meringis menutup luka di bahunya. Ah! Rintihnya. Direktur Pak. Klek. Aku tertegun dan menoleh. Habislah sudah. Pak Sung Hun berada di balik mobil dengan senapan siap menembak. Aku menatapnya tak percaya dan spontan menjadikan diriku tameng untuk melindungi Direktur Pak Sung Jun. Pak Sung Hun, jangan lakukan ini, pintaku menahan tangis. Minggir, Lee Hyun Jin, ucap Pak Sung Hun dingin. Kepalaku menggeleng dengan bulir air berjatuhan. Minggir, Hyun Jin, pinta Direktur Pak Sung Jun dari belakangku menahan sakit. Tidak, tegasku meskipun aku sangat ketakutan. Aku menatap kedua mata Pak Sung Hun, memohon agar ia menyudahi kegilaannya. Tatapan tajam Pak Sung Hun di mataku tampak melunak sedikit. Tampak kemarahan di wajahnya luntur perlahan. Aku sangat yakin ia akan menurunkan senapannya jika suara sirene polisi tidak terdengar memasuki kawasan parkir bawah tanah itu. Aku menoleh ke arah suara itu, lalu kembali menatapnya. Sejujurnya, aku benar-benar ketakutan ia akan melukai seseorang dengan senapannya itu. Tapi aku lebih berharap dia segera pergi dari sana sebelum polisi benar-benar tiba. Pak Sung Hun menghembuskan napas kesal melihat dua mobil polisi memasuki kawasan parkiran, lalu kembali menatapku. Sung Hun, panggil Direktur Pak Sung Jun di belakangku pada adiknya. Aku menatap matanya tanpa ragu.
memintanya segera pergi dengan telepati dari tatapanku. Aku tidak tahu apakah itu berhasil, tapi aku benar-benar ingin dia segera pergi. Direktur Park Sung Joon menarik tanganku. "Sung Hoon, tenangkan dirimu," pintanya. Tampak tangannya yang memegang tanganku sudah berlumuran darah. Park Sung Hoon menurunkan senapannya. Ia menatapku sekali lagi, sebelum akhirnya berlari kembali ke mobilnya. "Apakah Park Sung Hoon pernah menunjukkan reaksi agresif terhadapmu?" Tanya detektif wanita yang ikut menangani kasus pembunuhan berantai itu, Detektif Cha, di ruangan interogasi. "Seperti menyentuhmu dengan kasar atau sampai terang-terangan memukulmu?" Semua ingatan mengerikan yang dilakukan Park Sung Hoon kembali terputar di kepalaku. Tatapan marahnya, tangannya yang mencekik leherku, ia nyaris memaksaku. Kedua tanganku mulai menggigil mengingat semua itu. Tapi yang lebih membingungkan, aku justru merasa seperti pengkhianat jika menyampaikannya. Detektif Cha menatapku hangat, menandakan ia akan melindungiku. Tangannya terulur ke punggung tanganku dan meremasnya pelan. Aku tahu ini berat, tapi bisakah kau mengatakannya kepada kami? Sudah terlalu banyak korban yang meninggal, kau bisa membantu kami menghentikannya, ucapnya. Dia benar. Aku memang harus membantu kepolisian untuk menghentikan pembunuh berantai itu. Namun, aku lebih takut jika Park Sung Hoon memang seorang pembunuh berantai. Apa Park Sung Hoon benar-benar membunuh Min Yong? Tanyaku terbata-bata. Detektif Cha tampak sulit menyampaikannya. Ada DNA Park Sung Hoon di pakaian yang dikenakan Nona Lee Min Yong. Dan kamera CCTV di tempat terakhir dia terlihat juga memperlihatkan ada Park Sung Hoon di sana, ucapnya. Dan korban sebelum Nona Lee Min Yong, Park Sung Hoon juga terlihat di CCTV kafe tempat ia bekerja sehari sebelum ia menghilang. Benar, pelayan itu. Astaga, aku menutup wajahku dengan tangan. Aku tidak tahu, semuanya benar-benar mengejutkan. Park Sung Hoon. Apakah ada yang kau ingat tentang Park Sung Hoon yang bisa kau bagikan dengan kami? Tanya detektif Cha lembut. Aku menarik kedua tanganku dari wajah dan berusaha menenangkan diri untuk berpikir. Ketika itu, aku kembali menahan diri, merasa sangat buruk untuk berbicara. Apakah karena terlalu syok kalau tunanganku ternyata adalah seorang pembunuh berantai? Atau karena Park Sung Hoon? Apakah dia baik-baik saja di luar sana? Pikiranku kosong. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Detektif Cha menggenggam tanganku, membuatku memandangnya. Aku mengerti perasaanmu. Kau pasti sangat terkejut mengetahui tunanganmu kemungkinan seseorang pembunuh berantai, ucapnya. Aku diam cukup lama menatap detektif itu. Tapi, bisa saja bukan dia pelakunya kan? Tanyaku. Masih berharap ada kesalahan dari semua itu. Detektif Cha diam sejenak menatapku. Ia tampak kasihan padaku. Bibirnya membentuk senyuman tipis dan mengangguk. Kami akan melakukan segalanya untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Walaupun aku tahu jawaban itu hanya agar aku merasa lebih baik, tapi memang benar. Memiliki pemikiran tentang mungkin saja bukan Park Sung Hoon yang melakukannya seperti memberikanku sedikit harapan. Akhirnya aku diizinkan pulang. Detektif Cha berkata akan datang ke rumahku besok ketika aku sudah lebih tenang. Tapi masalahnya aku tidak tahu kapan aku akan merasa lebih tenang dari ini. Setelah ini, nanti, besok, lusa, entahlah.
Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa lagi di part selanjutnya. Good night.